Bismillah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan terkait termodinamika di video yang kedua ini, yakni kita akan membahas terkait penggunaan energi Gibbs, entropi, dan juga apa pengaruhnya terhadap keseimbangan dalam reaksi. Oke, nah, yang pertama kita membahas entropi. Entropi itu adalah bisa kita katakan ya, bagaimana seberapa tersebarnya ya energi ya di different possible atau kemungkinan yang berbeda ya pada sistem yang memiliki energi. Jadi kita bisa katakan di sini sebenarnya mudahnya dia itu ketidakberaturan atau keacakan, derajat keacakan seperti itu. Mudahnya seperti itu. Semakin besar dispersalnya atau semakin acaknya ya, maka semakin besar entropinya. Ya. Di sini kita ada dua pendekatan yang mudah, yakni dengan menggunakan microstate. Microstate itu semakin kecil W-nya, semakin kecil microstate-nya, maka semakin rendah entropinya. Kalau semakin besar microstate-nya, maka semakin dia itu tersebar gitu ya, tersebar, maka semakin besar entropinya. Oke, nah ini semacam tempat gitu ya, semakin banyak tempatnya, semakin banyak ininya, maka dia semakin menyebar gitu, semakin spread energinya. Nah, cara menentukan delta S dia itu perubahannya positif ataukah perubahannya negatif ya. Dalam reaksi itu biasanya kita bisa menggunakan prediksi. Nah, prediksinya biasanya solid ke liquid, nah ya, derajat ketidakaturannya semakin tinggi. Kemudian liquid ke vapor semakin tidak beraturan. Kemudian dari solid ke solution semakin tidak beraturan. Kemudian sistem pada T1 yang mana dinaikkan temperaturnya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait gas ya, yang mana VRMS-nya atau kecepatan dia itu, maka kecepatan dia kan makin tinggi ketika temperaturnya lebih tinggi, kinetik gasnya. Ketika kinetik gasnya lebih tinggi atau kinetik secara umum ya, kinetik larutan atau yang lain semakin tinggi, maka ketidakberaturannya dia akan semakin tinggi. Ketika ketidakberaturannya semakin tinggi, maka delta S-nya dia itu akan positif. Oke, kurang lebihnya seperti itu dalam delta S dalam perubahan fasa atau perubahan temperatur ya. Nah, contoh di sini ada prediksikan beberapa apakah di sini perubahannya itu kurang dari 0 atau negatif atau lebih dari 0. Freezing etanol. Freezing etanol berarti membekukan etanol, dia berarti dari liquid ke solid ya, berarti ini lebih teratur, maka di sini dia negatif. Oke. Misalkan evaporating beaker of liquid bromine, jadi di sini dia positif. Kenapa positif? Karena dia dari liquid ke gas. Oke. Di sini kemudian dissolving glucose di air. Nah, ini jelas positif karena dia dilarutkan seperti itu. Kalau pelarutan dia jelas positif. Kemudian mendinginkan nitrogen gas dari 80 derajat. Nah, kalau mendinginkan berarti kan temperaturnya diturunkan seperti itu kan. Maka kalau temperatur diturunkan, kinetiknya semakin menurun. Kalau kinetiknya semakin menurun, maka derajat semakin teratur ya. Kalau semakin teratur, maka delta S-nya dia minus. Seperti itu. Lanjut ke hukum 3 termodinamika, yakni disebutkan di sini entropi universe itu meningkat pada proses spontan dan dia itu nol atau tidak berubah ketika proses keseimbangan. Jadi di sini kita bisa rumuskan seperti ini ya. Nah, kalau dia delta S universe itu gabungan dari delta S system sama delta S surroundingnya ya. Kemudian di sini delta S universe itu kalau dia seimbang, maka sistem plus surrounding dia itu sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berlaku hal yang mirip sebenarnya sama entalpi yang tadi ya. Kita kan tadi sudah belajar delta H0F ya, yang dia itu sama dengan delta HF produk dikurangi reaktan. Nah, ini juga mirip-mirip ya, yang entropi ini mirip-mirip, bisa digunakan di situ ya, bisa digunakan di situ. Jadi kita bisa katakan di sini sigma dari S 0 produk dikurangi
sigma S 0 reaktan. Jangan lupa dikali dengan koefisiennya. Oke. Oke, nah contoh di sini prediksi entropi, perubahan entropinya apakah positif atau negatif. Nah, di sini kan gas jadi liquid. Nah, di sini sudah jelas dia bakal negatif ya. Karena lebih teratur gitu. Contoh di sini ada solid, dia jadi gas juga. Nah, ini jelas positif. Karena dia semakin tidak teratur jadi gas ya. Nah, kemudian kalau ada seperti ini, gas sama gas, ini juga gas. Bagaimana? Cek banyaknya molekulnya. Di sini ada 1 sama 1, kemudian ini ada 2. Nah, di sini kan perubahan molekulnya atau perubahan molnya kan 0 ya. Dari 2 molekul ke 2 molekul dia cenderung tidak berubah. Maka dari sini kita bisa katakan delta S-nya itu mendekati 0. Mendekati 0 atau mendekati tidak ada perubahan seperti itu ya. Nah, sekarang kita mengatakan di sini terkait entropi ya. Entropi di sini sistem ini kepada surroundingnya ya, surrounding. Jadi kalau sistem itu memancarkan panas seperti itu, maka entropi di sekitar ya, entropi sekitar itu akan meningkat. Sementara kalau sistemnya dia memerlukan panas, maka entropi yang lingkungan atau entropi surroundingnya dia akan menurun. Seperti itu. Nah, maka kita bisa katakan di sini delta S ya, delta S surrounding ya, surrounding atau sekitar sama dengan delta H dari sistem di minus ya, dibagi dengan T. Yang mana kita bisa katakan juga di sini minus Q per T. Ya. Dan di sini fokusnya adalah dia di surroundingnya sementara di sini sistemnya. Yang mana sistem itu misalkan dia mengeluarkan panas gitu kan, mengeluarkan panas jadi delta H-nya kan negatif tuh. Delta H-nya negatif. Delta H-nya negatif kalau mengeluarkan dari sistem ke surrounding. Jadi di sini kita katakan minus ya. Kemudian dibagi T. Maka delta S-nya dia positif. Delta S dari surroundingnya. Sebaliknya kalau delta H-nya positif, maka delta S-nya dia negatif. Sekali lagi ini delta S surrounding atau delta S dari sekitar ya. Nah, lanjut ke hukum ketiga termodinamika yang menyatakan bahwasannya entropi dari kristal sempurna ya, kristal sempurna itu 0 pada temperatur absolute zero. Absolute zero itu maksudnya 0 Kelvin ya. Absolute zero itu 0 Kelvin. Jadi di sini dia entalpinya 0. Dengan syarat dia kristalin perfect atau sempurna. Nah, dari sini kita bisa katakan ketika solid ya, seiring temperatur itu kan dia bisa melting tuh, bisa jadi cair. Kemudian di sini S-nya meningkat ya, menanjak seperti ini. Kemudian seiring temperatur lagi dia naik karena semakin tidak teratur. Kemudian naik lagi ketika proses penguapan gitu. Kemudian naik lagi seiring dengan temperatur. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, baru kita masuk ke tema utamanya yakni energi bebas Gibbs. Tadi kita katakan bahwasannya delta S universe itu ketika reaksi berjalan itu dia lebih dari 0. Ketika dia keseimbangan dia sama dengan 0. Nah, dari sini tadi kita katakan delta S surrounding tadi kan minus delta H sistem ya, sistem dibagi dengan T. Jangan lupa minus ya, delta H sistem. Sampai sini kita bisa tata ulang ya. T delta S universe. Ya, ini kan kita kalikan dengan T semuanya. Dikalikan semua dengan T. Kita kalikan semua dengan T, jadinya T delta S universe sama dengan delta H sistem. Kenapa jadi delta H sistem? Karena ingat bahwasannya tadi, ingat bahwasannya delta sistem ya. Delta S sama dengan sorry. Ini dibalik ya, dibalik di sini. Di sini T-nya dicoret jadinya. T-nya dicoret, kemudian ini dikalikan T ya. T delta sistemnya. Kemudian
jadilah seperti ini. Itu ketika dia itu sama dengan ketika dia lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa katakan kita bagi dengan minus 1 atau kali dengan minus 1 ya. Ketika dikali dengan minus 1, jadi minus T delta S universe sama dengan delta H sistem dikurangi T delta S kurang dari 0. Ya, karena ketika dikali atau dibagi dengan minus, maka harus dibalik ininya ya. Harus dibalik. Sampai sini kita bisa katakan minus T delta S universe itu sebagai G. Ya, sebagai G. Terus jadi kita katakan TS itu G, H ya H, TS ya TS gitu. Kemudian yang bisa karena dia ini fungsi tetap ya, fungsi tetap, maka kita tidak bisa ini ya, tidak bisa hitung. Maka yang bisa kita hitung adalah perubahannya, arti delta G-nya. Delta G tadi T minus T delta S universe ya. Kemudian disama dengan delta H minus T delta S dari sistem. Nah, sampai sini fokusnya kepada sistem. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya kalau delta G-nya ini ya, yang di sini. Tadi kan yang delta ini kan yang berjalan. Yang berjalan. Atau yang dia tidak setimbang. Nah, kalau dia itu sama dengan 0, maka ini pada proses keseimbangan. Kalau sama, lebih dari 0, maka dia itu tidak spontan. Tidak spontan atau tidak berjalan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga berlaku delta G0 itu mirip-mirip dengan tadi yang delta H0F ya. Sama dengan delta G0F produk ya, dikurangi dengan delta G0F reaktan. Seperti itu. Nah, delta G itu juga bisa kita prediksikan. Jadi ini prediksinya ya. Prediksi apakah dia itu negatif ataukah positif, apakah 0. Jadi di sini ada tabelnya ya. Ketika delta H negatif, ya, tadi kan rumusnya apa tadi? Delta G sama dengan delta H minus T temperatur kali delta S. Nah, berarti kalau maunya dia negatif, ya, agar reaksi itu terjadi, kalau delta H-nya negatif, kemudian sini negatif ya, kemudian di sini minus T, T itu selalu positif ya, karena dia Kelvin ya. T kemudian di sini dia itu negatif, kalau dia positif ya, maka kan bakal terus minus 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 terus kan ya. Maka dari sini kita bisa katakan delta G itu selalu negatif, maka reaksinya akan selalu terjadi. Oke, pada semua temperatur. Lalu coba kita di sini minus. Nah, ini kan nanti jadinya kurang lebihnya minus plus T, gitu kan? Nah, dari sini kita perlu berhati-hati agar minus yang di sini, minus dari delta H, tidak sampai dipositifkan sama T, delta S-nya. Dengan bagaimana T-nya nggak boleh besar-besar. T-nya harus kecil. T-nya harus kecil agar bagaimana? Delta S ini kan dalam suatu reaksi kan tetap kan nilainya. Dalam suatu reaksi tertentu dia nilainya tetap. Yang berbeda adalah temperaturnya, misalkan seperti itu. Maka temperaturnya perlu kecil. Perlu kecil agar bagaimana? Agar T kali delta S ini tidak melampaui minusnya delta H. Agar tidak melampaui minusnya delta H. Oke, nah sekarang kita balik apabila delta H-nya dia positif. Delta S-nya yang pertama, ya, dia itu positif. Negatif dulu. Nah, kalau negatif ketemu negatif kan jadi positif tuh. Jadi dia akan selalu positif delta G-nya. Nggak mungkin dia positif ketemu positif jadi negatif kan nggak mungkin itu kan. Maka kita katakan delta G-nya selalu positif. Dan reaksinya tidak akan terjadi pada semua temperatur. Oke. Nah, sekarang sebaliknya kalau misalkan delta S-nya positif, delta H-nya positif, di sini kan bisa jadi minus. Ada kemungkinan minus ketika T delta S itu mengalahkan delta H-nya nilainya. Ya, ketika kita anggap ini nggak ada positif negatifnya ya, anggap saja seperti itu. Kita harus mengalahkan ini agar kita harus mengalahkan delta H-nya yang nilainya positif agar T delta S ini bisa
agar delta G ini nilainya negatif. Seperti itu. Agar reaksinya terjadi kan delta G-nya kurang dari 0. Nah, dari sini kita bisa katakan T-nya, kan delta S-nya udah tetap tuh. Berarti T-nya yang dipermainkan, T-nya harus gede. Harus besar ya. Harus besar, maka di sini bisa kita katakan reaksinya spontan pada temperatur tinggi. Oke. Contohnya, di sini nah, contoh yang ini aja. H2O solid ya menjadi H2O liquid. Nah, dia ini kan sebenarnya ketika kita cek delta S-nya itu kan positif. Ya, delta S-nya positif karena dia ketidakberaturannya semakin tinggi. Dan dia juga delta H-nya positif. Dia memerlukan energi. Ya, memerlukan energi dari surrounding. Nah, sampai sini kita bisa katakan sebenarnya reaksi ini itu nggak berlaku, nggak bisa dilakukan kalau dia temperaturnya kecil. Temperaturnya tinggi, ketika T delta S itu lebih dari delta H, maka dia bisa terjadi agar delta G-nya apa tadi? Delta G-nya kurang dari 0. Pada nyatanya kan bisa tuh es mencair ya, es bisa mencair jadi air. Jadi di sini tergantung temperaturnya seperti itu. Nah, lalu kita bisa delta G ya. Delta G itu sama dengan delta G0. Apa bedanya delta G sama delta G0? Delta G0 adalah pada standar ya, temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Kemudian di sini RT Lenki. Nah, Lenki ini kemarin kita sudah belajar di keseimbangan yang mana Ki itu adalah aktualnya ya, aktualnya pada keseimbangan, pada apa namanya? Pada reaksi keseimbangan atau reaksi bolak-balik. Nah, dari sini kita bisa rumuskan misalkan pada kondisi setimbang kan Q sama dengan K, ya kan? Maka di sini delta G-nya apa tadi? 0. Nah, kalau delta G-nya 0 kita bisa tuliskan lagi di sini. 0 sama dengan delta G0 sama dengan plus ya. Plus RT ln Q atau ln K ya, karena ln Q sama dengan K langsung diganti jadi K aja. Jadi di sini kita bisa katakan delta G0 sama dengan minus RT ln K. Nah, ini penting banget nanti akan terpakai di elektro ya, di elektrokimia. Oke. Nah, saat ini di sini jadi kita bisa turunkan di sini. Kalau dia delta G-nya negatif, tadi kita katakan di sini dia apa? Terjadi reaksinya ya, atau spontan. Nah, K-nya dia atau ln K-nya dia positif. Nah, berarti K-nya lebih dari 1. Kalau delta G-nya 0, ln K-nya 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau delta G-nya positif atau tidak spontan, maka K-nya kurang dari 1. Maka reaktan itu lebih disukai daripada produk. Oke, jadi bisa dikatakan tidak spontan seperti itu. Nah, kita coba di sini solubility produknya ini KSP ya. Kita disuruh mencari delta G0 dari delta G0-nya ya. Kita di sini cari ininya apa namanya? KSP-nya sekian ya. Lalu kita pakai tadi min RT dan K. KSP ya, pakai KSP. Jadi T-nya 298, R-nya jangan lupa pakai yang 8,314 ya. Nah, tadi ketemunya hasilnya adalah 5,6 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau sekian, ini kan positif atau lebih dari 0. Maka di sini dia itu cenderung ke arah produk. Atau kita katakan di sini dia mengendap karena cenderung ke arah produk. Seperti itu ya. Contoh di sini tentukan Kp dari reaksi tersebut. Kp-nya di sini diketahui 0,13 ya pada 298 Kelvin. Kemudian energi Gibbs-nya itu 5,4 ya. Kemudian ini pada standar ya, atau kita katakan di sini delta G0-nya.
Pada eksperimen tertentu di sini tekanan NO2-nya 1,22 atm, kemudian tekanan N2O4-nya 0,453 atm. Kalkulitkan delta G-nya. Jadi di sini kita bisa pakai yang rumus awal tadi, delta G sama dengan delta G0 di plus sama RT ln Q. Ln Q di sini dia kondisi aktualnya. Kondisi aktualnya. Jadi bukan keseimbangan ya, bukan saat posisi timbangnya, jadi kondisi aktualnya. Sini P dikalikan NO2, jangan lupa dipangkatkan 2 karena dia ini ya. Jadi kita katakan Q sama dengan P NO2 dipangkatkan 2 dibagi tekanan dari N2O4. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini tinggal kita masukkan datanya. Kemudian ini tekanannya dipangkat 2 dibagi 0,454. 0,453, sorry. Kemudian sama dengan hasilnya di sini minus 3,06 kJ per mol. Nah, dari sini kita bisa katakan karena delta G-nya kurang dari 0, maka reaksinya masih berjalan dari arah kiri ke kanan untuk mencapai keseimbangan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi. Untuk latihan soalnya saya sampaikan di video yang lain. Sekian, terima kasih.